Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Akdan Alambana. Saya dari jurusan Hubungan Internasional. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran seorang pemikir muslim pada abad 19 yang bernama Muhammad Abduh. Di sini sebelum kita membahas tentang pemikiran beliau, alangkah baiknya jika kita membahas terlebih dahulu biografi dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Pedusunan Desa Nil pada tahun 1849. Ayahnya adalah seorang petani dan juga memiliki istri berjumlah 2, sehingga Muhammad Abduh sendiri sudah merasakan sulitnya hidup dalam keluarga poligami. Nah, di sini keadaan keluarganya juga dapat mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke kota Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Masjid ini juga sering disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya juga dianggap sejajar dengan Al-Azhar dari segi menghafal dan belajar Al-Quran. Namun Muhammad Abduh sendiri merasa tidak mendapat apa-apa dalam studinya itu, meskipun dia telah menyelesaikannya selama 2 tahun. Menurutnya, 1,5 tahun saya belajar di Masjid Syekh Ahmad dengan tak mengerti suatu apapun. Ini karena metodenya salah. Dan menurutnya juga guru-gurunya hanya mengajaknya untuk menghafal, namun dirinya tidak mengerti apa artinya, dan gurunya tidak merasa penting apakah kita mengetahui atau tidak mengerti istilah-istilah itu. Inilah yang menjadi latar belakang dari pokok pembaharuannya dalam bidang pendidikan di kemudian hari. Di usianya yang ke-16, dirinya menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama 40 hari karena ia harus pergi kembali ke Tanta untuk belajar kembali. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya untuk menuju ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Namun harapannya itu tak terpenuhi. Ia keluar dari masa studinya karena menurutnya pembelajaran di sana hanya menonjolkan ilmu dan hafalan di luar kepala tanpa memahami apa isi dan makna dari yang dipelajarinya itu. Tahun berselang, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Segera saja Muhammad Abduh mulai tertarik dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Akhirnya Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyak orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria telah membuktikan betapa besarnya penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Muhammad Abduh sendiri mendapat serangan sengit dari berbagai pihak karena pandangan dan tindakannya yang reformatif. Ide-ide pembaharuan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh meliputi: pertama, faktor utama kemunduran umat Islam, dan yang kedua, masalah ijtihad, dan yang ketiga, pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, dan yang keempat, pembaharuan dalam bidang keluarga, dan yang terakhir, pendapatnya tentang poligami. Kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor utama kemunduran umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, negara-negara Islam dilanda penyakit adanya kerancuan pemikiran di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Selama beberapa abad silam, kaum muslim telah menghadapi kemunduran, dan sebagai hasilnya mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang krisis. Ia berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam.
pengertian dari jumud itu sendiri yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi bisa dikatakan pada masa hidupnya itu dirinya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani kalau tidak salah, itu di provinsi Mesir. Ya memang pada masa-masa itu Turki Utsmani memang telah disebut oleh kebanyakan orang Eropa itu sebagai orang Eropa yang sakit. Ya karena semenjak zaman eksplorasi, yaitu ketika orang-orang Eropa telah menemukan sumber rempah-rempah itu sendiri, ya otomatis perdagangan yang dulunya melewati wilayah Turki Utsmani berpindah melewati Tanjung Harapan dan menghindari pajak yang sangat tinggi bagi komoditas rempah-rempah yang akan dikirim melalui Eropa, sehingga perekonomian yang berada di kerajaan Turki Utsmani menjadi melemah. Dan selain itu juga memang pada zaman-zaman Turki Utsmani memang tidak ada tidak ada sesuatu yang cukup gemilang lah di bidang ilmu pengetahuan. Ya kita memang mengenal, jika di Turki Utsmani itu mengenal tentang Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi ya bersifat militeristik lah kasarannya. Namun di bidang ilmu pengetahuan rasanya ya cukup berbeda dibanding zaman-zaman pada masa Umayyah maupun Abbasiyah. Dan yang kedua adalah masalah ijtihad. Pengertian ijtihad itu sendiri adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Menurut Muhammad Abduh, taklid buta, atau dalam pengertiannya taklid itu adalah berpendapat sama dengan para ulama-ulama terdahulu, yaitu menurutnya tidak perlu dipertahankan. Bahkan dirinya mengatakan bahwa taklid di bidang muamalah dapat menghentikan pikir dan akal seseorang. Taklid sendiri menurutnya juga menghambat perkembangan bahasa Arab, perkembangan susunan masyarakat Islam, dan juga sistem pendidikan Islam. Jadi yang dimaksud bertaklid itu seperti kalau di zaman sekarang itu kan ada 4 imam yang mendasari pemikiran-pemikiran fikih di dalam Islam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Ghazali. Nah, kebanyakan kan ulama sekarang kan lebih sering merujuk kepada keempat ulama ini. Jadi kebanyakan ulama ya sudah lebih lebih menerima lah dengan pendapat ulama-ulama ini. Namun salah satu kelemahan dari taklid sendiri adalah taklid itu tidak terbatas kecenderungan terbatas zamannya. Maksudnya begini, beliau-beliau ini kan hidup cukup lama, ya sekitar tahun 1200-an lah. Sekarang kita sendiri sudah hidup di abad ke-21. Jadi masalah-masalah yang ada pada abad ini itu sangatlah berbeda dengan abad-abad terdahulu, sehingga cukup sulit untuk terus bertaklid kepada para 4 ulama ini. Jadi menurut Abduh, pintu untuk ijtihad masih sangat terbuka luas, ya karena kebutuhan zaman, setiap zaman itu pasti akan berbeda-beda dan tidak bisa kita
hanya terus menggantungkan pada teori atau pendapat 4 ulama ini hingga sekarang. Dan yang ketiga adalah pembaruan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam atau hukum sunnatullah yang tidaklah bertentangan dengan agama Islam. Jadi, menurutnya Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan ilmu pengetahuan modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan dengan penuh semangat. Kemajuan di Eropa telah ia tegaskan karena belahan dunia ini telah mengambil yang terbaik dari jalan Islam. Ia membantah bahwa Islam tidak mampu beradaptasi dengan dunia modern. Ia ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. Ya, di sini Muhammad Abduh berusaha mengingatkan kepada kita tentang masa keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan sangatlah maju dibanding pada zamannya. Sebut saja seperti Muhammad Al-Khawarizmi yang menciptakan rumus aljabar, dan Ibnu Sina sebagai pelopor dari ilmu kedokteran. Nah, ilmu dari kedua tokoh ini telah menyebar ke Eropa dan menjadi cukup berkembang di kawasan tersebut, sehingga kawasan Eropa menjadi kawasan yang cukup maju hingga saat ini. Sebagai konsekuensi dari pendapatnya, Muhammad Abduh berusaha untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern mampu menyelesaikan persoalan modern. Karena pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Program yang diajukannya yaitu sekolah negeri harus diwarnai dengan agama yang kuat. Namun, rupanya pendapatnya tersebut mendapat tantangan berat dari ulama konservatif yang belum mengetahui faedah dari perubahan yang diajukan oleh Muhammad Abduh. Dan yang keempat adalah pembaruan dalam bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, blok bangunan terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka masyarakat akan ambruk. Beliau berkata, sesungguhnya umat terdiri rumah-rumah. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Barang siapa yang tidak memiliki keluarga, maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang memiliki hak, kebebasan, beraktivitas, perasaan, dan akal yang sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, berarti dirinya menciptakan generasi budak. Jadi dari perkataan beliau ini bisa dikatakan beliau cukup menjunjung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ya, meskipun di agama Islam dalam beribadah laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun sesungguhnya mereka sama dan memiliki hak, kebebasan, beraktivitas, perasaan, dan akal yang sama. Lanjut lagi, menurut beliau, jika wanita memang punya kualitas pemimpin untuk membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin dari golongan wanita ya boleh-boleh saja, asalkan bisa dan mampu dalam menjalankan apa yang diembannya. Jadi jika ada stigma di tengah-tengah masyarakat seperti pemimpin itu harus laki-laki, ya kita bisa lihat sendiri contohnya di negara kita, yaitu seperti Bu Risma maupun
Bu Susi. Ya, kedua tokoh ini meskipun perempuan tapi dapat memberikan apa yang disebut sebagai kualitas pemimpin dan dapat membuat keputusan. Jadi ya boleh-boleh saja. Jadi dapat disimpulkan dari argumen Muhammad Abdo yaitu seseorang boleh berpoligami apabila dirinya berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan apabila seseorang tidak bisa berlaku adil, lebih baik jangan melakukan praktek poligami. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.